Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lala Arif Fatur Rahman. Kali ini saya akan berbicara tentang visualisasi data menggunakan Google Data Studio. Nah, jadi seperti namanya visualisasi, kita akan memvisualisasikan sebuah data, bukan sebuah data sih, sebuah data yang lumayan isinya, walaupun nggak banyak-banyak amat karena ini adalah contoh. Jadi nanti misalkan data biasanya kan bentuknya tabel aja tuh panjang ke bawah misalkan. Nah ini kita visualisasikan tujuannya buat apa? Tujuannya adalah buat biar lebih mudah dipahamin, terutama bagi orang-orang awam seperti itu. Karena kan ketika kita bergerak sebagai seorang data engineer atau misalkan business intelligence, ya kita berkutat mengenai data dan orang lain belum tentu ngerti apa ya data yang sebegitu banyaknya, sebegitu ribetnya kan. Nah, makanya kita visualisasikan. Ini ada preview ya, bisa teman-teman lihat ya. Nah, tapi sebelum ke sini kita jelasin dulu. Nah, data yang bakal kita jelasin itu masih berangkat dari skema yang seperti sebelum-sebelumnya, yakni skema dari OLTP-nya purchasing, bagian dari purchasing. Nah, tapi saya nggak bikin semuanya, nggak bikin 5 tabel ini, nggak juga bikin semua atribut-atribut entitas-entitas ini, enggak. Tapi saya cuma mengambil beberapa bagian penting ya yang bisa menyimbolkan ini adalah sebuah forecasting gitu lah. Ini bagian forecasting. Nah, mungkin saya akan kayak ngambil di bagian ini sih, forecast ordernya. Ada ID-nya, ada ship methodnya, ada vendor, ada status sama order, kalau nggak salah cuma itu. Nah, langsung aja kita lihat di sini. Nah, ya jadi saya mengambil 5 data ya, 5 entitas atau 5 atribut ya namanya. Di sini dari ID purchasing-nya 1 2 3 ini unik ya, jadi nggak ada yang sama. Terus juga ship methodnya di sini ada JNT, JNI, Tiki sama secepat. Ya, cuma ada 4 itu. Terus vendornya ada vendor A, B, C sama D. Dan order date-nya ini ada ya. Di sini ngurut nih dari tanggal 3 bulan 2, 3 Februari 2020 sampai 11 Februari, dan ada statusnya juga udah terdelivery atau masih on process seperti itu. Jadi kita bikin simple aja karena ini namanya juga latihan ya, biar nggak terlalu ribet seperti itu. Nah, data di spreadsheetnya Google ini telah saya hubungkan dengan Google Data Studio sehingga saya bisa memunculkan yang seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat ya, ini telah saya bikin. Di sini recordnya ada 20. Jadi bisa kita lihat juga, kita membuktikan secara manual. Di sini lihat. Kita lihat ID-nya aja karena ini saya bikin urutan dari satu ya. Jadi di sini benar ada 20 seperti itu. Nah, terus kita lihat juga di sini adalah bagian dari uh, shape metodenya apa aja. Tadi kan ada 4 ya. Nah, ternyata dari 20 itu terbanyak adalah menggunakan JNT sebanyak 8 purchasing atau pembeliannya, ataupun dan sebagainya seperti itu. Jadi dari 20 itu terbanyak JNT, yang kedua adalah si cepat, yang ketiga adalah JNE, dan yang terakhir adalah Tiki seperti itu. Nah, selanjutnya juga dari kita lihat penjualannya per tanggalnya. Nah, ini bisa terlihat ya bahwa yang paling banyak itu adalah penjualan ketika di tanggal 8 Februari, sebanyak ada 5 nih, ada 5 sorry, bukan penjualan, pembelian ya, purchasing. Ada 5 nih, ada 5 ini aja lah kita bilang. Ada 5 aktivitas. Nah, sedangkan yang paling dikit itu di Februari 10 ada satu, Februari 6 ada satu juga, 4 5 juga ada satu, seperti itu. Nah, lanjut kita ke bawahnya. Di sini adalah statusnya, bagian statusnya. Oh iya, ini sorry, nggak saya kasih ini ya, nggak saya kasih tulisan, harusnya dikasih tulisan biar tahu ini apa, ini apa, ini apa, seperti itu. Tapi ini adalah bagian statusnya. Ternyata yang telah diantarkan itu udah ada 15 gitu, udah nyampe lah barangnya. Nah, sedangkan yang masih dalam proses itu ada 5. Nah, selanjutnya juga untuk vendor. Kalau misalkan tadi adalah shipment metodenya, ini adalah vendornya ada apa aja seperti itu. Nah,
Ternyata vendornya yang paling banyak adalah menggunakan vendor C. Terus ada vendor D, vendor A, dan yang terakhir adalah vendor B. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mudahnya menggunakan visual Google Data Studio untuk memvisualisasikan data yang seperti ini. Ini kan mungkin ketika masih dikit ya, mungkin kita masih bisa nih menggunakan filter ataupun grafik di sini. Tapi kalau misalkan datanya udah sangat banyak, terus juga sangat complicated ya, permintaannya banyak apa yang harus ditampilkan. Karena ini kan masih satu-satu yang ditampilin. Mungkin ini doang yang dua ada record sama ininya. Cuma kan ini masih satu entitas juga ya. Siapa tahu nanti ada berbagai perpaduan dan sebagainya yang dibutuhkan, ya kita nggak bisa kalau misalkan hanya ini gitu. Bisa mungkin tapi ribet, makanya kita menggunakan Google Data Studio seperti itu. Nah, mungkin seperti itu penggunaan visualisasi data yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan nanti ada yang kurang ataupun ada yang keliru dari apa yang saya jelaskan tadi, mohon dikoreksi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.